Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saya yakin dan percaya sebagai orang percaya di dalam Tuhan, dimanapun saudaraku berada, Bapak Ibu sekalian berada pada saat ini, bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertai Bapak Ibu sekalian atau saudara sekalian atau semua orang percaya dimanapun Anda berada. Di tengah zaman saat ini, di tengah-tengah kesulitan sekalipun saat ini, tetapi kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus meyakinkan bahwa firman Tuhan itu adalah penolong di setiap kita jatuh, penolong di setiap kita ada dalam kebimbangan, karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang dahsyat, karena firman Tuhan itu adalah firman yang kita renungkan setiap malam. Firman Tuhan itu adalah firman menjadi pelita dan terang bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin membagikan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelum kita mendengarkan atau sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang dahsyat di dalam kehidupan setiap umat-Mu, setiap orang percaya. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu, kami haus untuk mendengarkan sabda-Mu. Tetapi biarlah Engkau yang berkata-kata, biarlah Engkau yang berfirman. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, kebenaran yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, penuhilah kami dengan cinta-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami sanggup, kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan. Tetapi saya yakin dan percaya, setiap kita orang percaya tentang kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita semua di tengah-tengah zaman ini. Tetapi kita harus menyiapkan hati kita. Kita mengingat cinta Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Bagaimana kehidupan kita sampai saat ini bisa kita melewati, ya, sampai kita bisa bernafas, itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat ini saya ingin membagikan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan yang terambil Yunus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Alkitab memberikan judul adalah pertobatan Niniwe. Yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal balikannya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang menemukan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia tak pernah manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah
semuanya. Manusia dan ternak berselubung kain kebun dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, haleluya. Firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini adalah tentang tema yang saya ambil, atau topik kecil yang saya ambil adalah, yaitu adalah kemurahan Tuhan yang memberikan pertolongan. Sekali lagi, kemurahan Tuhan yang memberikan pertolongan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yunus adalah seorang nabi yang melawan atau membelot dari apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga butuh beberapa hari baginya berada di perut ikan untuk kembali merenungkan tentang apa yang Tuhan perintahkan. Sedangkan bangsa Niniwe adalah bangsa yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan hukum bagi mereka yang sedang dipersiapkan. Murid-muridnya pada saat itu yang pertama hanyalah penjala ikan. Namun mereka dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Ya. Tentang tema yang saya bacakan atau yang saya ambil buat kita semua adalah kemurahan Tuhan yang memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Kita harus belajar bagaimana firman Tuhan itu. Bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian semua. Cintanya Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ya. Kehidupan bagi Yunus untuk melakukan kembali apa yang Tuhan perintahkan, dan bagi bangsa Niniwe untuk berbalik ke jalan Tuhan, atau hidup dalam pertobatan, serta bagaimana murid-murid merespon panggilan Tuhan. Ya. Dan mari kita merenungkan, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pula kita merespon kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, yang telah memberikan kita kehidupan, atau pertolongan dalam Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara pertolongan, kemurahan hati, dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya, dengan pertolongan Tuhan, kita harus mengimankan, kita harus mengaminkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, kita harus melihat, ya, Yunus pasal 3 ini ayat 1-5, dia berbicara tentang kesempatan meskipun telah melakukan kesalahan. Kita punya kesempatan untuk membenahi, ya, merubah pola pikir kita, merubah cara bicara kita, merubah ucapan kita, merubah karakter kita, merubah sikap kita. Karena Tuhan mau adalah menjadi serupa dengan Kristus, menjadi satu hati dengan Kristus. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap orang percaya, atau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Pasal ini merupakan lanjutan dari kisah setelah Yunus keluar dari perut ikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, ya, untuk pergi ke Niniwe, menyerukan apa yang Tuhan firmankan, atau menyampaikan, ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada Yunus. Ya. Respon Yunus pada saat itu adalah berbeda dari apa yang telah ia lakukan pada pasal-pasal yang sebelumnya. Ya, pasal 1. Ya. Setelah mendengar firman Tuhan itu, ia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, saudara. Ya. Jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita melihat Yunus pasal 1 ayat 3, ya, tapi kini ia pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nah, kalau kita juga bandingkan di ayat yang ketiga adalah setelah Yunus keluar dari perut ikan, ia memakai kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan atau perintahkan di dalam kehidupannya. Kita harus menggunakan, ya, kesempatan itu yang Tuhan sediakan kepada saya dan saudara sekalian. Ya. Ia masuk ke kota yang besar sekali, ya, berjalan berlari-lari dan menyerukan 40 hari lagi.
hari yang menyerukan, ya, maka Niniwe akan ditunggal balikan pada saat itu. Meskipun Yunus sudah melakukan kesalahan dengan membelot, ya, atau membangkang, ya, dari apa yang Tuhan telah perintahkan di dalam kehidupannya, tetapi dia masih beri kesempatan untuk kembali melanjutkan pelayanannya. Kita harus mengingat, ya, Tuhan memberikan kepada saya kesempatan yang luar biasa, ya, kesempatan yang begitu dahsyat dalam kehidupan setiap orang percaya. Dengan adanya kesempatan itu kita harus merubah strategi-strategi atau skenario, ya. Tetapi Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Segala sesuatunya kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Tuhan memberikan kepada kita sekalian kesempatan yang begitu istimewa di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita harus menghidupkan kesempatan itu untuk memuji nama Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kalau kita juga memperhatikan Bapak Ibu terkasih di ayat yang ke-6 dan ke-9, ya, pertobatan karena diingatkan, ya, Tuhan mengingatkan kita tentang pertobatan kita. Tuhan merubah kehidupan kita. Saya dan Bapak Ibu sekalian, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, ya. Keburukanmu, kemunafikanmu, kejailanmu dan lain sebagainya, gitu yang harus kita tinggalkan. Tapi Tuhan memperingatkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana perjalanan Yunus, ya, pada waktu dia ke Niniwe. Ya. Setelah mendengar apa yang diserukan Yunus kepada atau sesuai dengan firman Tuhan, ya, orang ini percaya kepada Tuhan. Ya. Orang Niniwe pada saat itu adalah orang yang jahat, ya, tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tapi ketika mereka mendengar kabar dari Yunus atau perintah dari Yunus, maka mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Akhir zaman datang, baru kita percaya, itu omong kosong Bapak yang terkasih. Tetapi mulai sekarang, sudahkah saya dan Bapak Ibu sekalian percaya yang lebih sungguh-sungguh lagi untuk bersekutu, untuk berjumpa dengan Tuhan? Alamilah dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya dan saudara hal-hal yang baru. Terimalah jemaat Tuhan, terimalah terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan adalah ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Karena hidup di dalam Tuhan adalah ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Haleluya Bapak Ibu terkasih, ya. Puji nama Tuhan, ya. Mereka memulakan puasa, ya. Mereka memulaikan puasa dalam kehidupan, ya. Bagi orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung, tanda mereka berduka cita. Bahkan setelah raja mendengar kabar itu, ya, dia pun turun dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, dan diselubungkannya kain kabung, lalu dia pun duduk di abu. Nah, ini adalah perintah raja, ya, atau manusia ternak, ya, lembu, sapi, dan kambing domba yang tidak boleh makan apa-apa saja. Semuanya baik manusia dan ternak harus berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, ya, dan dari kekerasan yang dilakukannya, ya. Tetapi yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita supaya kita berpaling ke murkanya, ya, untuk menjalan-nyalakan, menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Kita harus menghidupkan firman Tuhan itu. Kita harus mengalami pertobatan-pertobatan yang luar biasa. Inilah yang dialami oleh bangsa Niniwe pada saat itu, ya. Mereka memulai gerakan-gerakan pertobatan yang dahsyat karena mereka percaya bahwa kemenangan, keajaiban, ya, ada di dalam Tuhan. Kesadaran kita akan dosa membuat mereka berduka cita, dan seruan Tuhan menjadi permohonan mereka, serta berbalik dari tingkah laku yang jahat menjadi sebuah respon yang nyata dari kesadaran dan seruan mereka. Itulah bangsa Niniwe pada saat itu, ya. Mereka tidak percaya, ya, tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia, sekalipun saat ini dunia semakin menggoncangkan iman saya dan saudara, tetapi kita tetap percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang menolong saya dan saudara. Biarkan kebenaran firman Tuhan itu yang menopang, yang membimbing Anda di jalan yang benar.
Ya, tantangan demi tantangan yang sedang engkau hadapi pada saat ini, ya, ujian-ujian yang sedang engkau hadapi saat ini, bahwa yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara sekalian semua. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya atau kehidupan saya dan saudara. Kita harus benar-benar hidup takut akan Tuhan, hidup yang layak di hadapan Tuhan. Ya, tinggalkanlah perbuatanmu yang jahat itu, kemabukanmu, kenaifanmu, dan lain sebagainya, masih banyak hal, keegoisanmu dan hal-hal yang lainnya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Sudahkah saya dan saudara Bapak Ibu sekalian menghidupkan atau membangun komunitas atau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian? Tetapi saya akan percaya, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang benar di mata Tuhan. Haleluya Bapak Ibu terkasih, ya. Kita juga melihat bahwa perjalanan Yunus ini di ayat yang ke-10, ya. Kemurahan Tuhan lebih besar dari kemarahannya. Tuhan adalah pengasih dan pemurah. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka pada saat itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, ya, Tuhan tidak jadi melakukan hukuman yang telah Ia rancangkan, ya, bukan dalam arti akan Tuhan tidak konsisten dengan apa yang Dia telah tetapkan. Tapi disinilah terlihat kemurahan Tuhan, bahwa selalu ada kesempatan dalam setiap pertobatan. Dalam kehidupan kita setiap hari selalu ada pertobatan-pertobatan yang harus kita alami. Pembaharuan-pembaharuan kehidupan yang harus kita alami. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang kekejian di mata Tuhan. Tapi lakukan yang terbaik. Ya, lakukanlah yang terbaik. Ya, biarkanlah Tuhan yang berbicara dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20 ini, dia berbicara menceritakan tentang permulaan Yesus datang ke Galilea. Untuk apa? Memberitakan kabar baik dan memanggil murid-muridnya pada saat itu secara khusus. Saudara, kita harus melihat, ya, atau mengisahkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama yaitu adalah Simon, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes. Mereka adalah penjala ikan yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Sebuah kehidupan dengan status yang baru yang Tuhan berikan bagi saya dan kita semua, dan mereka meresponnya. Kita harus meresponi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Dan apapun pekerjaan, ya, yang kita kerjakan, tetapi kita harus mengikuti Tuhan Yesus, ya. Tujuan orang percaya adalah untuk membangun hubungan yang lebih intim, ya, memprioritaskan Tuhan dalam, atau mengutamakan Tuhan, ya, atau mengutamakan hanya untuk memuji Tuhan. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Kemurahan Tuhan memberikan kita kehidupan yang luar biasa, Bapak Ibu terkasih, ya. Namun kehidupan seperti apakah yang kerap atau kita harus melihat, ya? Ada beberapa hal yang ingin atau yang perlu saya bagikan kepada kita semua tentang perintah ini, ya. Kita harus melihat bangsa Niniwe yang dulunya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun begitu mereka diingatkan atau diberikan kesempatan, mereka langsung berbalik dari segala kejahatan itu. Akhirnya mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat itu dan menerima pengampunan dari Tuhan, ya. Kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita, ya. Kita harus menerima pengampunan dari Tuhan. Terimalah jamaah Tuhan. Undanglah Roh Kudus untuk menjamah Anda, agar Anda dan saya dan saudara sekalian lebih intim komunikasi dengan Tuhan. Tapi murid-murid yang pertama, begitu Tuhan memanggil mereka, mereka langsung mengikutinya. Ketika Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita harus mengikuti atau menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu.
Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu sekalian atau saudara sekalian? Apakah kita tipe orang yang dihukum dulu baru melakukan perintah Tuhan? Ya, tetapi saya yakin dan percaya kita harus melakukan atau menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, atau cukup hanya diingatkan saja. Dia berkata, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Atau langsung melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita mengasihi Allah, yang telah memberikan dirinya bagi saya dan saudara sekalian, tentu kita akan melakukan perintahnya, janjinya. Dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah aku, utuslah aku. Pakailah aku untuk menjadi alatmu. Bukan karena takut hukuman, tapi dengan sukarela atau sukacita. Sebab inilah kasih kepada Allah, dan yaitu bahwa kita menuruti atau perintah-perintah janji-janjinya, itu tidak berat. Saya pikir ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kalau kita menjalaninya setiap hari, itu hal yang luar biasa dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah merasakan kebenaran Tuhan, akan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan kesetiaan atau kerelaan. Kita harus menghidupkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara pertolongan yang begitu dahsyat. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara sekalian untuk hal-hal yang baru, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan mau hidup kita. Ubahlah hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ubahlah karaktermu supaya Tuhan saya dan saudara lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika kita percaya dengan Tuhan, mukjizat-mukjizat itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita ada di dunia ini, lakukanlah perintah-perintah Tuhan, renungkanlah kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Kita melihat perjalanan bangsa Niniwe pada saat itu adalah mereka tidak percaya, tapi sebagai saya dan saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan itu, kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah, dan amin. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, ujian demi ujian yang sedang kita hadapi, tetapi yakinkan bahwa firman Tuhan itu yang memberikan pertolongan kepada saya dan saudara sekalian. Haleluya.